Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Masih ingat ketika Presiden Prabowo Subianto mendapat standing ovation dari anggota parlemen saat menyinggung penghapusan tantiem dan pemangkasan jumlah komisaris di BUMN. Presiden ini mendapat standing ovation ketika dia menyampaikan pidato rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan nota keuangan. Begitu hebohnya sambutan dari anggota parlemen ini, apalagi ketika Presiden menyatakan bahwa para komisaris itu kerjanya hanya rapat sebulan sekali dan bisa mendapatkan tantiem sampai 40 miliar setahun. Ini angkanya memang gede banget, pasti bikin semua orang ngiler. Ya, ini bukan hanya bukan hanya para anggota parlemen. Yang saya maksud parlemen itu adalah anggota DPR dan DPD. Tapi di luar gedung itu juga, ketika orang yang menyaksikan, terutama rakyat kebanyakan nonton juga, saya kira mereka juga sepakat untuk memberikan standing ovation karena ya memang ini nggak kira-kira para komisaris ini kerjanya apa dengan tugas yang sangat ringan tapi penghasilannya jauh lebih besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan anggota DPR sendiri ya, yang ini mereka ini harus berdarah-darah dan keluar duit miliaran untuk bertarung di daerah pemilihan masing-masing, dan bahkan banyak yang kemudian nggak terpilih dan kemudian menanggung utang besar gitu, dan bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Ya memang wajar kalau kemudian para anggota DPR itu, terutama saya lihat kalau kalau kita lihat nih, coba yang tepuk tangan ini, coba lihat di bagian depan ini. Ini saya tahu ini para politisi dari beberapa partai itu, ya mereka pasti setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Karena ya penghasilan mereka dibandingkan dengan para komisaris itu nggak ada apa-apanya. Sementara tugasnya, kerjanya, bahkan cara mereka mendapatkan kursi di DPR kan jauh lebih berat dibandingkan dengan para komisaris itu. Sementara para komisaris ini sebenarnya kebanyakan modalnya cukup jadi relawan. Ya, syukur sih memang ada yang tim ses, kemudian dapat jabatan di kabinet atau pemerintahan, dan kemudian sekaligus mereka bisa rangkap jabatan. Ini terutama para wakil menteri yang sekarang ini banyak rangkap jabatan. Kalau menterinya ini nggak ada yang rangkap jabatan. Jadi kalau dari penghasilannya ya sekarang wamen tuh lebih kaya ketimbang para menterinya. Tapi kalau toh misalnya mereka nggak dapat jabatan di pemerintahan, dapat posisi sebagai komisaris di BUMN pun itu udah sangat enak loh ya. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam.
Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Tapi berapa sih jumlah yang bisa dihemat negara kalau tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya itu dihapus? Kepala Badan Pelaksana Danantara, Rosan Perkasa Roslani, menyebut duit negara yang dapat dihemat itu bisa mencapai 8 triliun per tahun. Tetapi kata Rosan itu angka konservatif. Rosan tidak menjelaskan apakah angka tersebut hanya berupa penghapusan tantiem, insentif, dan pendapatan lainnya, atau termasuk juga bila dilakukan pemangkasan jumlah komisaris sampai tinggal separuhnya. Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad punya angka hitungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Rosan. Dasko menyebut dana yang bisa dihemat negara itu kalau dilakukan itu ya, dilakukan pemangkasan dan juga penghapusan tantiem itu mencapai 17 sampai 18 triliun setahunnya loh ya. Angka sebesar itu, kata Sufmi Dasko Ahmad, diperoleh dari pertama pemangkasan jumlah komisaris yang tinggal separuh, kedua penghapusan tantiem, insentif, dan juga penghasilan-penghasilan lainnya. Angkanya cukup signifikan ya, karena kalau Rosan tadi hanya menghitung sekitar 8 triliun, ini Sufmi Dasko Ahmad menghitungnya 17 sampai 18 triliun. Berarti memang kalau saya menduga Rosan tadi hanya menghitung pemangkasan tantiem dan penghasilan-penghasilan lainnya tadi, insentif dan penghasilan lainnya. Kalau Sumi Dasko Ahmad ini dia menghitungnya dari juga termasuk pemangkasan para komisaris. Nah ini kan tinggal menunggu waktu kapan dia akan pemangkasan, karena memang jumlah komisaris itu sangat gede banget dan bahkan banyak yang tidak masuk akal jumlahnya itu. Ada satu BUMN yang direksinya cuma satu tapi komisarisnya bisa sampai 6 orang. Mari kita bayangkan angka berapa kan? 18 atau angka 8 triliun ya, gitu bisa sebutkan dia. Ini kalau kita bandingkan dengan APBD dari provinsi dengan APBD terkecil di Indonesia, itu jumlahnya masih lebih banyak yang untuk menggaji para komisaris tadi, gaji dan tantiem para komisaris tadi. Ini saya ngambil angkanya pada tahun 2021 ya. Misalnya Gorontalo itu pada tahun 2021 itu APBD-nya hanya 1,9 triliun. Ini hanya tantiem 1 tahun dari komisaris di BUMN yang ini nggak terlalu, bukan BUMN yang paling tinggi ini ya. Mungkin lumayan lah, bukan tier 1, tier 2 lah kira-kira begitu ya. Itu bisa dia mendapatkan tantiemnya itu 1 tahun. Jadi sama-sama untuk satu provinsi APBD-nya itu hanya diberikan kepada 1 orang komisaris.
kalau kita patokannya di Gorontalo ya. Kalau Sulawesi Barat itu pecahan dari Sulawesi Selatan itu APBD-nya 2,04 triliun. Kalimantan Utara kemarin menjadi provinsi terbaru sebelum Papua di pemekaran itu APBD-nya 2,21 triliun, kemudian Bangka Belitung 2,5 triliun, dan Maluku Utara itu 2,8 triliun. Jadi bisa dibandingkan kalau mereka itu digabung saja ini angkanya 5 provinsi ini nggak sampai 10 triliun ya. Jadi ya kalau dibandingkan dengan 18 triliun atau 17 sampai 18 triliun ini bisa sampai 10 provinsi APBD. Kalau APBD-nya kecil-kecil seperti tadi itu ya, seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Kaltara, Bangka Belitung, dan Maluku Utara. Jadi bisa dibayangkan ya, tantien, insentif, dan penghasilan di luar gaji ratusan komisaris BUMN itu lebih besar dari APBD 5 provinsi dengan APBD terendah. Berapa total jumlah komisaris BUMN saat ini? Kalau perkiraan manusia merdeka Said Didu yang pernah menjadi sekretaris Kementerian BUMN, dia ini kan pernah menjadi sekretaris Kementerian BUMN itu selama 3 orang, bukan 3 periode ya kalau menteri itu, tiga orang menteri deh, dia pernah menjadi sekretarisnya 3 orang menteri. Itu total komisaris diperkirakan itu ada 500 orang. Itu BUMN-nya saja. Kalau ditambah dengan anak-anak perusahaan, jumlahnya itu mencapai 1.500-an orang komisaris. Jadi kalau dipangkas misalnya yang dari BUMN saja itu separuhnya itu tinggal 250 orang, itu di BUMN Indo gitu ya. Kalau separuhnya berarti tinggal 250 orang ya. Berarti kalau sampai ke anak perusahaannya tadi 1.500 ya tinggal 750 orang. Kan belum ada juga perusahaan-perusahaan apa ya, bukan cucu perusahaan, tapi mungkin itu nggak perlu kita hitung lah ya. Jadi itu pun pemangkasannya memang sangat besar ya, apanya secara angka rupiahnya pasti sangat signifikan. Sebab ada BUMN seperti PTPN yang direksinya itu hanya 1 orang, tapi komisarisnya itu bisa mencapai 6 orang kalau tidak salah. Ini nggak masuk akal ini ya. Jadi 1 orang diawasi oleh 6 orang itu ngapain aja gitu. Karena yang bekerja ya hanya satu direksi tadi setiap harinya. Sementara 6 orang lainnya itu ya mereka hanya datang sebulan sekali. Itu pun kalau mau datang. Karena ada juga yang cukup Zoom saja, mereka nggak perlu datang ke kantor. Saat ini BUMN besar seperti PLN misalnya, komisarisnya itu bisa mencapai 9 orang. Termasuk BUMN yang terbanyak punya komisaris ya. Sementara direksinya itu, ini juga cukup besar loh, direksi sampai 11 orang itu di PLN itu. Nah di eranya Jokowi ada kecenderungan jumlah komisaris itu, BUMN itu membengkak karena ini dijadikan penampungan baik pensiunan ataupun relawan. Jadi kalau mereka itu masuk menjadi komisaris di sebuah BUMN bukan menggantikan komisaris yang ada, tapi mereka itu menambah portofolio komisaris. Jadi jumlahnya bisa sangat banyak. Menurut saya itu bahkan ada BUMN yang pada waktu itu jumlah komisarisnya bisa sampai 12 dan 14 orang. Jadi bayangkan untuk apa komisaris sebanyak itu. Di era Prabowo modusnya itu berbeda. Ini kebanyakan di era Prabowo rangkap jabatan, para wamen terutama, dan kemudian relawannya Jokowi yang banyak sekali masuk, bahkan termasuk keluarganya Jokowi. Dari total 56 orang wamen dan PCO ini kantor komunikasi presiden ya, 34 orang diantaranya itu rangkap jabatan menjadi komisaris. Makanya saya bilang tadi, enak jadi wamennya, karena wamennya dia dapat jabatan sebagai komisaris, dan beberapa wamen saya tahu itu di perusahaan-perusahaan gede, misalnya di Telkom, kemudian di Pertamina, dan sebagainya. Jadi ini miliaran, ini yang disebut oleh Pak Prabowo sampai 40-an miliar tantiemnya tadi. Belum lagi itu kalau misalnya bank-bank yang besar seperti BRI maupun Mandiri, itu jumlahnya kalau Anda tahu bisa sakit kepala itu. Anda cari sendiri ya, saya nggak sebutin nanti mikir Anda tambah uring-uringan. Atau sebenarnya Anda sudah lama uring-uringan karena tahu kok jumlahnya nggak masuk akal gaji mereka itu ya. Pertamina juga begitu. Kalau Ahok dulu nyebutnya bisa di atas 2 miliar lebih, tapi sekarang kalau tidak salah bisa sampai 9 miliaran itu per bulannya kalau di breakdown ya, dibagi dari tantiemnya itu. Belum lagi ini kalau tadi apa ya? Tadi itu para wamen ya. Nah, belum lagi banyak sekali relawan Jokowi maupun keluarga Jokowi yang jadi komisaris. Di kalangan relawan yang paling banyak disorot itu tentu saja Sylvester Matutina yang ada dia di ID Food. Ini ID Food ini holding perusahaan pangan yang ini sebenarnya harusnya jadi andalan program dari pemerintahan Prabowo. Tapi saya membaca di laporan di Tribun News Online ini yang mengutip sumber-sumber karyawan yang anonim, katanya Sylvester itu ada pengumuman secara internal bahwa Sylvester sudah tidak lagi bersama dengan ID Food.
Dengan kata lain berarti dia sudah dicopot dong jabatannya dari di posisi komisaris sebagai ID Food. Tapi ini belum terkonfirmasi ya, karena beberapa waktu yang lalu Menteri BUMN Erick Thohir ketika ditanya oleh wartawan, ini kaitannya juga dengan bagaimana orang seperti dia yang sebenarnya latar belakang pendidikannya juga nggak match, karena dia kan disebutnya latar belakangnya sebagai pengacara, tapi belakangan ketahuan bahwa sekolahnya atau S1-nya itu dari sebuah kampus yang sekarang sudah tidak ada dan tidak diakui, tidak terdaftar di Kemendikti ya pada waktu itu. Nah, ini Erik bisa keseret-seret juga karena bagaimana mungkin ada seorang terpidana kemudian dijadikan komisaris di sebuah perusahaan BUMN. Makanya ketika ditanya oleh wartawan ya Erik kemudian tidak bersedia menjawab. Ada juga adik iparnya Jokowi, ini Sigit Widiawan kalau tidak salah namanya ya. Setelah 2 periode dia jadi komisaris independen di Bank BNI, sekarang dia naik pangkat jadi komisaris utama di PT Semen Indonesia. Ini juga perusahaan gede gitu ya. Jadi sangat terlihat komisaris ini memang di eranya Jokowi terutama itu hanya bagi-bagi jabatan dan bagi-bagi gaji dan pendapatan yang besar. Mereka ini banyak diantaranya adalah pensiunan, kemudian juga ada jenderal TNI maupun Polri. Kalau pensiunan ini biasanya juga pensiunan petinggi negara, kemudian relawan atau tim ses. Dan kalau kita lihat kompetensinya ya nggak ada kaitannya dengan BUMN yang harus mereka awasi. Sylvester tadi jadi komisaris di ID Food, holding BUMN pangan. Kemudian ada lagi Denny JA dan Kodari. Ini latar belakangnya dia adalah pollster atau surveyor, survei opini publik. Nah, mereka ini justru ditempatkan kalau Denny JA ini sebagai komisaris utama di PT Pertamina Hulu, sementara Kodari menjadi komisaris saja ya. Nah, ini yang sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo ketika pidatonya bahwa kalau tidak sepakat dengan penghapusan Tentim, ya segera berhenti. Itu yang di pidatonya Pak Prabowo ini jelas yang dimaksud adalah Denny JA karena dia satu-satunya komisaris yang kemudian bereaksi ketika pemerintah mengumumkan, tepatnya Danantara Rosan Roslani mengumumkan adanya pemangkasan tantiem, insentif dan penghasilan-penghasilan lainnya untuk komisaris di BUMN, ya mereka hanya mendapatkan gaji tok. Tapi gajinya saja itu sudah sangat gede loh kalau cuman kerjanya sebulan sekali karena mereka ini gajinya saja juga ratusan juta. Memang nggak sampai miliar tapi ratusan juta. Ya kalau dibandingkan dengan upah minimum regional yang tertinggi di Indonesia seperti di Jakarta maupun daerah Bekasi misalnya jauh gaji mereka ini bisa untuk menggaji mereka-mereka UMR-nya sampai 30 sampai 40 orang. Ada juga sama Rama nih, ini mantan politisi PSI yang kini jadi staf sus Erick Thohir dan kemudian dia ditempatkan jadi komisaris di PTPN. Nggak ada urusannya dengan latar belakang pendidikannya dia ya. Kemudian Tina Talisa mantan presenter TV yang sekarang jadi staf sus Gibran setelah sebelumnya jadi stafnya Bahlil di Kementerian Investasi. Dia ditempatkan sebagai komisaris di PT Pertamina Patraniaga. Jadi sangat kelihatan memang sekedar bagi-bagi jabatan dan bagi-bagi gaji besar di BUMN sebagai kompensasi karena gaji di jabatan resmi pemerintah tidak besar. Ya, kalau staf sus pasti juga nggak gede. Staf sus presiden saja waktu itu kan hanya 50 juta ya. Tapi dengan mereka menjadi komisaris di Pertamina Patraniaga ini bisa miliaran penghasilannya per bulannya kalau plus tantiem ya. Jadi kalau Prabowo kemudian bukan hanya memangkas tantiem tapi juga jumlah komisaris ya sudah benar. Wajar kalau kemudian dia mendapat standing ovation dan ini saya pastikan bahwa standing ovation di luar gedung parlemen itu jauh lebih kencang ketimbang yang disampaikan oleh para anggota DPR. Kalau anggota DPR ya kita bolehlah sirik ya dengan mereka ya mereka kerjanya lebih berat terus cara mendapatkan kursinya juga berdarah-darah tapi kok penghasilannya lebih kecil dibandingkan dengan para komisaris yang kerjanya cuma sebulan sekali gitu ya. Jadi kalau Pak Prabowo ini kan kalau dia kemudian memangkas penghasilan ini, konsekuensinya kan orang-orang dia juga yang jadi komisaris bakal kena juga. Banyak orang-orangnya Pak Prabowo yang kemudian juga jadi komisaris, terutama mereka yang merangkap jabatan sebagai wamen maupun wakil kepala badan dan lembaga. Di Pertamina misalnya Prabowo menempatkan beberapa orang yang menjadi komisaris. Salah satunya adalah Iwan Bule yang jadi komisaris utama Pertamina. Ini orangnya Prabowo dan mereka pasti kalau Pak Prabowo nyampaikan itu nggak akan protes karena seperti dikatakan Dasko sebenarnya wacana atau rencana untuk memangkas tantiem dan juga memangkas jumlah komisaris itu sudah mereka bicarakan 1,5 bulan yang lalu.
Jadi memang kebijakan ini untuk yang khusus soal tantiem dan pemangkasan para komisaris ini dipastikan Pak Prabowo akan dapat banyak sekali dukungan dari publik. Yang penting segera direalisasikan gitu ya. Jangan kemudian ini terjadi disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemangkasan-pemangkasan semacam itu, tapi kemudian di dalam mereka saling baku atur saja. Dan ini hal-hal semacam ini memang sangat sering terjadi. Banyak sekarang kebijakan Pak Prabowo yang populis yang banyak dukungan, tapi yang paling penting itu buat publik adalah bagaimana eksekusinya. Karena kebijakan di satu hal dan eksekusinya lain halnya lagi. Soal komisaris ini banyak sekali yang berkepentingan, bukan hanya orang-orangnya Pak Prabowo yang terkena, tapi orang-orangnya Pak Jokowi juga banyak yang terkena. Dan juga banyak, saya kira mantan-mantan petinggi, baik itu petinggi di pemerintahan, dan kemudian juga kalangan jenderal dan polisi, jenderal itu jenderal TNI dan juga polisi yang juga terkena. Ternyata kalau itu dilakukan seperti saya sebutkan tadi itu kita bandingkan bagaimana mungkin tantiem seorang komisaris itu bisa lebih besar dari APBD di sebuah provinsi. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.